الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين ورسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح ومن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu bukti ketaatan kita pada Allah pada hari ini kita masih bisa duduk bersimpuh di rumah Allah di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Hal ini tentu berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan semua aktivitas dan amal kita di hari yang mulia ini mendapatkan ridho dari Allah dan juga mendapatkan pahala ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini adalah hari ketiga di bulan Muharram tahun 1445 Hijriah, di mana pada 3 hari yang lalu sebagian umat Islam memeriahkan dan menyemarakan peringatan 1 Muharram sebagai awal tahun Hijriah sekaligus awal tahun baru Islam. Walaupun tentu semarak menyambut tahun baru Hijriah berbeda dengan menyambut tahun baru Masehi. Maka untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang spirit tahun baru Hijriah dan makna tahun baru Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. 1 Muharram disebut di dalam sejarah adalah merupakan hari yang bersejarah di dalam umat Islam. Karena 1 Muharram itu disebutkan sebagai peristiwa yang memiliki momentum yang penting bagi umat Islam, yaitu ditetapkannya tahun baru Hijriah.
Peristiwa ini terjadi adalah yang merupakan anti klimaks perlakuan orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada saat itu Rasulullah SAW dan juga mungkin sahabat-sahabatnya dibuli, dipersekusi, diisolasi, bahkan diintimidasi, sehingga tokoh-tokoh kafir Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, mereka melakukan rapat istimewa di sebuah balirium namanya Darun Nadwah yang dipelopori dan dipimpin oleh Abu Jahal. Kemudian dalam rapat itu diputuskan 3 opsi dalam menyikapi dan menghadapi baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi akan ditangkap dan dipenjarakan seumur hidup. Kemudian yang kedua adalah diusir dari kota Mekah. Kemudian yang ketiga adalah dibunuh. Maka dari 3 alternatif pilihan itulah kemudian dipilih opsi yang terakhir, bahwa Nabi Muhammad itu harus dibunuh. Maka ketika itulah adanya makar, adanya tipu daya untuk bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa dibunuh. Maka ditunjuklah seorang yang gagah perkasa sebagai korlapnya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernama Suraqah. Maka Suraqah ini kemudian mengumpulkan para pemuda yang kuat, pemuda yang sudah memiliki mungkin bekal bela diri, dikumpulkan oleh Suraqah. Bahkan ketika dikumpulkan, mereka diiming-imingi oleh hadiah yang luar biasa, yaitu siapa saja yang dapat membunuh Rasulullah, maka dia akan mendapatkan hadiah yang luar biasa, yaitu 100 ekor kuda. Maka setelah mereka menghimpun atau mereka terhimpun yang dikomandoi oleh Suraqah tadi, mereka siap-siap untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu terjadi saat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Saat malam di mana mereka sudah merencanakan secara matang untuk membunuh Rasul, Suraqah memberikan briefing kepada para pemuda dengan diberikan makanan yang enak, kemudian diberikan kopi yang istimewa agar mereka melek, agar mereka begadang, tidak tidur. Karena mereka harus tepat sasaran untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang terjadi, walaupun mereka sudah melakukan rencana yang matang untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu, membuat makar, membuat tipu daya, tapi Allah tidak tidur. Allah Maha tahu apa yang akan dilakukan oleh kafir Quraisy tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad yang ditemani oleh seorang sahabat bernama Abu Bakar bisa lolos dari kepungan dari para pemuda saat itu, karena rumahnya dikepung sejak habis maghrib sampai kemudian sampai tengah malam. Kemudian
tempat tidur baginda Rasulullah ditempati oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar menemaninya untuk ke Gua Thur bersembunyi, dan juga disertai oleh bernama Asma, yaitu anak tertua, anak pertama dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka dari situlah Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka dari hijrah itulah merupakan titik awal berkembangnya Islam dan titik awal perkembangan peradaban Islam. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, apa makna dari tahun baru Hijriah atau makna dari tahun baru Islam itu? Sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, diantaranya adalah Yusuf Qaradawi dalam bukunya Al-Ibadah fil Islam menyebutkan bahwa makna dari tahun baru Islam itu pertama adalah kita berusaha di dalam hidup ini lebih baik. Hari ini dan hari yang akan datang itu harus lebih baik kalau kita ingin menjadi orang-orang yang sukses. Kalau kita ingin menjadi orang-orang selalu beruntung, baik keuntungan yang bersifat duniawi maupun keuntungan yang bersifat ukhrawi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang telah dibacakan dalam muqaddimah khutbah tadi, siapa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang hari ini tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan seperti tahun lalu, maka dia termasuk yang tertipu. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, itulah kelompok orang-orang yang merugi, orang-orang yang akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua adalah dengan datangnya tahun baru Islam, dengan datangnya tahun baru Hijriah ini adalah momentum untuk introspeksi kepada diri kita. Namanya muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dan hitung-hitung, kalkulasilah dirimu sebelum nanti dihisab di hari kiamat. Kalkulasinya tentu apa yang bisa kita lakukan tahun lalu, kekurangan dan kelemahannya, maka kemudian kita evaluasi bahwa tahun ini tentu harus lebih baik daripada hari kemarin. Perintah untuk introspeksi, perintah untuk muhasabah itu di dalam Al-Quran jelas disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap individu kita melihat, memperhatikan, mengoreksi, berintrospeksi apa yang kita lakukan kemarin untuk masa yang akan datang. Bertakwalah kamu, sehingga Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah dengan datangnya tahun baru Hijriah, tentang tahun baru Islam ini sebagai pesan perdamaian. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surat At-Taubah bahwa bulan ini disebut dengan Muharram. Itu artinya ada dua. Pertama Muharram, bahwa bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatasyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian arti yang kedua, Muharram itu artinya diharamkan. Artinya bahwa di bulan inilah pada saat turunnya ayat ini, Nabi Muhammad dan para sahabatnya dilarang untuk berperang, dilarang untuk melakukan aksi-aksi kekerasan, kemudian dilarang untuk menzalimi orang lain, dan diperintahkan di bulan ini adalah bulan untuk damai. Tidak ada terjadi kekacauan, tidak terjadi peperangan dan instabilitas di dalam kehidupan. Maka di dalam ayat berikutnya, fala tadzalamu anfusakum, janganlah kamu saling mendolimi kepada dirimu sendiri. Kemudian yang keempat, bahwa dengan datangnya bulan Muharram tahun baru Hijriah, tahun baru Islam ini, maka semangat berjuang kita harus meningkat. Sebagaimana tentu yang jadi suri tauladan berjuang dalam membela kebenaran, dalam membela hak dan keimanan keyakinan kita, sebagaimana juga yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Walaupun dia diancam untuk diusir, kemudian ditangkap, kemudian dibunuh, tapi beliau tidak gentar untuk menghadapi musuh-musuhnya. Maka kalau seandainya di antara kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk dan Allah akan memberikan kemenangan bagi kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannakum subulana. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dengan datangnya tahun baru Islam ini, di mana bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, sehingga setiap manusia yang beramal soleh, berbuat kebajikan di bulan Muharram ini, nantinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini? Yang pertama adalah dianjurkan kita untuk peduli kepada orang lain, terutama kepada fakir miskin. Maka nanti di hari Asyura ada yang disebut dengan sebutan hari raya fakir miskin. Kemudian yang kedua adalah dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram, baik di tanggal 1-nya maupun tanggal 10-nya. Sehingga Nabi bersabda, afdhalus shaum ba'da Ramadan shaumu syahri Muharram. Sebaik-baiknya puasa sunnah setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan sebaik-baiknya sholat sunnah setelah sholat fardu adalah sholat qiyamul lail, sholatul lail, atau disebut dengan sholat sunat tahajud. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaknai datangnya tahun baru Hijriah, tahun baru Islam ini, dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa min tilawatahu innahu wasami'un alim jawadun karim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yang artinya, ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat makar, bertipu daya kepadamu, yaitu untuk menangkap, kemudian mempenjarakan kamu, atau membunuh, atau mengusir kamu. Dan mereka semua sepakat untuk membuat makar, membuat tipu daya. Tetapi Allah yang maha pandai membalas makar mereka. Dan itulah Allah khairul makirin. Kemudian dari hadis ini atau dari ayat ini, sempat para sahabat polemik untuk menetapkan tahun baru Islam itu. Ada yang mengatakan usul agar tahun baru Islam itu adalah berdasarkan peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian juga ada yang mengusulkan bahwa tahun baru Islam itu adalah berdasarkan peristiwa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pada akhirnya para sahabat sepakat dan konsensus bahwa untuk penetapan tahun baru Islam itu adalah berdasarkan kepada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dan disepakati oleh sahabat Utsman dan Ali radhiyallahu anhu sebagai awal tahun baru Islam yang kemudian berlaku sampai sekarang, dan itu terjadi pada tahun 622 Masehi. Maka bagi kita tentu dengan adanya kalender tahun baru Islam ini adalah menjadi tonggak sejarah, menjadi titik awal perkembangan Islam dan juga perkembangan peradaban Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang muslim sejati, orang-orang yang masuk mengamalkan ajaran Islam itu secara kafah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma qul lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadi al-hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz wa qari ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ma yazidun was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa 'azam. Aqimus shalah.